Jaha Bhagavato Pada Vaishnavera Stane Anta Asrayakara Chaitanya Charane Yasodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanacharya Yamunatira Yasodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanacharya Yamunatira Jaya Radha Madhava
जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय श्रील नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय श्री श्री राधा माधव की जय श्री श्री राधा कुंज बिहारी की जय श्री श्री राधा रस साजू की जय जय श्री श्री राधा गोपाल जी की जय श्री श्री जगन्नाथ बलराम सुभद्रा देवी चक्र सुदर्शन की जय श्री श्री गौरानिताई की जय श्री पंचतत्व की जय श्री प्रेमानंद संकीर्तन महायज्ञ की जय 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 श्री प्रभुपाद की जय श्री गुरुदेव की जय जय इस्कॉन गुरु वृंदा की जय all glories to Simlawati segala pujian pada semua penyembah yang hadir semalam segala pujian pada semua penyembah yang hadir di sini pada malam hari ini segala pujian pada Sri Guru dan Sri Gauranga Nitai Guru Premanande Haribo Amagyana timirandasya Gyanangyana salakaya Chakshurun militan yena Tasmai Sri Gurave Namah Namo Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pachatya Desatarini Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Ragunatam Tamvitam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Sri Visakanvitam Cha Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurapise Namah Nityanandam Aham Nami Sarvananam Karam Param Harinamam Pradam Devam Avaduta Siromanim Panchatatvatmakam Krishna Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhaktasaktikam Nilachala Nivasaya Nityaya Paramatmane Balabhadram Subhadrabhyam Sri Jagannatayate Namah Govardhanam Dharam Vande Gopalam Goparupinam Gokulotsavam Ishanam Govinda Gopika Priyam He Krishna Karuna Sindhu Dinna Bandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita
Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Bruna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Ananda Lila Maya Vigraya Hemabadibhya Chavi Sundaraya Tasme Mahaprema Rasa Pradaya Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, Prabhu dan Mataji semua yang sangat saya hormati. Terima kasih kepada Prabu Krishna Charan dan semua penyembah yang sudah bermurah hati untuk mengundang kami untuk bisa melakukan pelayanan kecil pada malam hari ini. Jadi kita semua sudah menempuh proses kesadaran Krishna ini, dan dalam kesadaran Krishna ini kita sebenarnya sedang belajar bagaimana kita menjalin hubungan kita kembali dengan personal Tuhan Yang Maha Esa. Jadi malam ini saya akan membacakan satu kelas dari Srila Gurudev dari kumpulan kelas-kelas beliau dengan judul Pariprasna, The Process of Inquiry. Jadi proses bertanya. Jadi kita sebagai murid hanya selalu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada guru, ya, agar guru dapat menghilangkan segala keraguan-keraguan kita dan untuk memperkuat, menambah keyakinan ataupun serada kita. Karena dengan keyakinan yang kokoh, ya, dan ketika keraguan-keraguan kita dihilangkan, ya, maka kita akan bisa melangkah maju dalam kesadaran Krishna. Tapi kalau kita masih dihantui oleh keraguan-keraguan, ya, dijelaskan dalam Bhagavad Gita, sang sehatma winang satyati. Kalau orang yang ragu-ragu pasti akan mengalami kehancuran ataupun tidak mendapatkan hasil sebagaimana kita harapkan, seperti itu. Jadi ini kelas yang sangat bagus sekali dari Srila Gurudev. Jadi karena saya tidak berkualifikasi untuk memberikan kelas dari pikiran ataupun dari saya dari kemampuan saya sendiri, ya, akan lebih baik kalau kita bersama-sama berbagi prasad dari Srila Gurudev, ya, apa yang sudah beliau tinggalkan untuk kita, ya, dan kalau itu yang kita pelajari, maka kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam,
keyakinan yang lebih kuat, dan mengerti apa yang akan menjadi tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Jadi bab kedua ini berjudul establishing our relationship. Bagaimana kita membangun hubungan kita gitu. Sambandha abideya prayojana nama aitina artha sarva sutre prayavasana. Sambandha abideya prayojana nama aitina artha sarva sutre paryavasana. One relationship with the Supreme Personality of Godhead, activities in terms of that relationship, and the ultimate goal of life, dalam kurung, to develop love of God. These three subjects are explained in every code of Vedanta Sutra, for they form the culmination of the entire Vedanta philosophy. Jadi arti daripada sloka ini adalah Sambandha abideya prayojana nama aitina artha sarva sutre paryavasana. Jadi tiga hal ini, yaitu sambandha, ya, yaitu hubungan kita dengan personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Apa hubungan kita dengan personalitas Tuhan Yang Maha Esa? Yang kedua disebut abideya. Nah, setelah kita memahami hubungan kita dengan personalitas Tuhan Yang Maha Esa, apa kegiatan kita kemudian itu? Ya. Activities in terms of the relationship. Jadi kegiatan, ya, yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Dan yang terakhir adalah tujuan tertinggi daripada kehidupan kita sebagai manusia. Ya. Yaitu dalam kurung di sini disampaikan to develop love of God, yaitu untuk mengembangkan cinta kasih kita kepada Tuhan. Ketiga subjek ini sebenarnya dijelaskan di dalam hampir dalam setiap sloka dari Vedanta Sutra ataupun dalam filsafat Vedanta. Jadi itu arti slokanya. Ya. Penjelasan dari Srila Prabhupada di dalam Srimad Bhagavatam skala 5 bab 5 sloka kelima dinyatakan para bawas tawad aboda jatuh yawan na jitna sata atma tatwam. A human being is defeated in all his activities as long as the devotees not know the goal of life. Setiap individu atau setiap manusia, ya, selalu ditaklukkan ataupun selalu dikalahkan ataupun selalu menjadi pecundang dalam segala kegiatannya sepanjang dia belum mengetahui apa yang menjadi tujuan tertinggi dari kehidupannya, which can be understood when one is inquisitive about Brahman. Yang mana tujuan itu dapat dimengerti hanya ketika orang mulai mengembangkan keinginan tahu tentang Brahman. Keinginan tahu ataupun mengembangkan keinginan untuk mengetahui siapa diri kita, siapa itu Tuhan, apa itu Brahman, dan sebagainya. It is such an inquiry that begins Vedanta Sutra Atato Brahmajinatsa. Dan pertanyaan itulah yang mengawali sloka ataupun sutra di dalam Vedanta Sutra, yaitu Atato Brahmajinatsa. A human being should be inquisitive to know who he is. Jadi kita sudah dilahirkan sebagai manusia, kita hendaknya mengetahui, ya, siapa diri kita sebenarnya ini. What universe is? Apa itu alam semesta ini? Kita tinggal di Bali, apa pulau Bali ini gitu. Ya, apa bumi ini gitu. Ya. What is God? Apa itu Tuhan dan pun siapa itu Tuhan?
and what is the relationship between himself and God. Dan ya, apa hubungan kita satu sama lain? Apa hubungan kita antara sesama, antara makhluk hidup yang lainnya dan juga antara antara alam dengan alam? What is our relationship with God? Ya, apa hubungan kita dengan Tuhan? And the material world. Dan apa yang disebut dengan dunia material ini? Ya. Such a question cannot be asked by cat and dog. Ya, tentu saja pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak mungkin ya akan disampaikan oleh kucing dan anjing. But they must arise in the heart of a real human being. Dan pertanyaan ini ya semestinya itu ada di dalam hati, dalam lubuk hati yang paling dalam dari setiap umat manusia, itu dalam hati kita. Knowledge of these 4 items, namely oneself, the universe, God, and their internal relationship is called Sambandha Gyana. Pengetahuan yang menjelaskan tentang 4 hal ini. Ya, apa itu 4 hal ini? Ya, yaitu siapa diri kita, who am I, siapa diri kita, apakah kita badan, apakah kita pikiran, apakah kita jiwa? What is the universe? Apa itu alam semesta ini? Ya, yang disebut juga sebagai prakrti. Ya. Dan siapa itu Tuhan? Dan apa hubungan kita dengan Tuhan? Internal relationship. Ya. Hal inilah ya, pertanyaan-pertanyaan menyangkut 4 hal inilah yang disebut Sambandha Gyana. Artinya pengetahuan yang menjelaskan tentang 4 macam hubungan ini, 4 macam topik ini. Or the knowledge of one relationship, ataupun pengetahuan tentang hubungan-hubungan kita. When one's relationship with the Supreme Lord is established, ketika pengetahuan tentang hubungan kita dengan personal Tuhan Yang Maha Esa mulai dibangun, ya, the next program is to act in that relationship. Kemudian ketika kita sudah mampu menjalin kembali hubungan kita dengan Tuhan, maka pertanyaan berikutnya, apa yang akan kita lakukan kemudian? Itu. Ya. Sehubungan dengan hubungan tersebut. This is called Abhidheya Gyana. Inilah yang disebut dengan Abhidheya Gyana. Yaitu pengetahuan ya, yang menjelaskan tentang aktivitas kita bersama dengan Tuhan. Ya. After executing such a prescribed duties, when one attain the highest goal of life, ya, setelah melaksanakan kewajiban tersebut, ya, kewajiban apa yang dimaksudkan ini? Kewajiban sehubungan, ya, hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita mampu melaksanakan itu dengan baik, ya, maka ya, kita akan mencapai tujuan hidup kita yang tertinggi. Ya. Love of God, yaitu cinta kasih rohani Tuhan. He achieved Prayojana Siddhi. Itulah yang disebut dengan Prayojana Siddhi. Kita akan mencapai Prayojana Siddhi ini, ya, or the fulfillment of human mission. Inilah artinya, ya, kita mencapai sukses dalam mengemban misi kita dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ya. In the Brahma Sutra atau Vedanta Sutra, the subject are very carefully explained. Di Vedanta Sutra ataupun Brahma Sutra, ya, pengetahuan ini dengan baik sekali, dengan sangat hati-hati dijelaskan. Therefore, one who does not understand the Vedanta Sutra in terms of this principle is simply wasting his time. Karena itu siapapun yang mempelajari Vedanta Sutra tapi tidak mengerti akan hubungan-hubungan ini, akan masalah ini, maka dia pembelajaran mereka itu hanya memboroskan waktu saja.
This is the version of Srimad Bhagavatam. Inilah versi dari Srimad Bhagavatam, skanda pertama bab 2 sloka 8. Dharma swanustita pumsam visvaksena katasuyaha notpadayat yadiratim sramaeva hi kevalam. One may be very learned scholar and execute his prescribed duty very nicely. Mungkin orang itu sangat terpelajar, sangat ahli dalam segala pengetahuan, ya, ataupun ya, dan juga melaksanakan segala kewajibannya dengan baik sekali. Kita akan melihat banyak sekali sarjana-sarjana hebat, guru besar dan sebagainya. Dan juga kita melihat orang-orang yang sangat ahli, sangat pintar dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ya, profesinya masing-masing. But if he does not ultimately become inquisitive about the Supreme Personality of Godhead, tetapi jika semua mereka ini ataupun semua kita ini tidak mengembangkan keinginan ya untuk bertanya ya tentang personal Tuhan Yang Maha Esa and is indifferent to Sravanam Kirtana, dan juga mereka menjauh ataupun tidak menerima proses Sravanam dan Kirtanam ini, all that he does done but wasting of time. Maka semua yang mereka lakukan hanyalah memboroskan waktu. Jadi ini maksudnya adalah setiap orang di hidup di dunia material ini memiliki dharma, ya. Karena itu ada manodharma, deha dharma. Manodharma artinya dharma dari pikiran kita, deha dharma artinya kewajiban daripada badan kita ini, dharma daripada badan, ya. Dharma atau kewajiban kita pada masyarakat, kewajiban sebagai suami istri, keluarga dan sebagainya. Ya. Jadi banyak sekali jenis dharma di dunia material ini. Dan juga banyak ya para sarjana, terpelajar ya. Dengan ahli sekali mereka melaksanakan ataupun ya setiap orang memiliki profesinya masing-masing walaupun mereka ahli dalam melakukan kegiatan dan profesinya. Tetapi jika apapun yang kita lakukan, pengetahuan yang kita miliki tidak terkait dengan keinginan kita untuk mengetahui personalitas Tuhan Yang Maha Esa ataupun untuk melayani Tuhan Yang Maha Esa, ya, ataupun ya kita menjauh dari proses Sravanam Kirtanam, di proses mendengarkan dan memuji, ya, maka semua kegiatan itu disebut Srama Ewahi Kevalam, ya, artinya kegiatan yang memboroskan waktu saja. So whatever profession we have in this material world, there are many scholars, many people, yeah, they are doing their prescribed duties nicely. But when all this, yeah, they perform all these things without any relationship with the Supreme Lord, so all these activities is called Srama Ewahi Kevalam. It means only wasting of time. Mayavadi philosophers do not understand the relationship between themselves. Dan para ahli filsafat Mayavadi, mereka tidak mengerti hubungan dirinya dengan Tuhan, ya, the cosmic manifestation, dan juga tidak mengerti apa ciptaan material ini and the Supreme Personality of Godhead, dan juga tidak mengerti hubungannya ataupun siapa itu personal Tuhan Yang Maha Esa, are simply wasting of your time. Dan mereka pun juga hanya memboroskan waktu belaka. Jadi sering kita melihat bahkan di media-media sosial dan sebagainya, mereka setiap hari berdiskusi ini itu dan tetapi mereka tidak pernah berdiskusi tentang siapa dirinya, ya, yang sesungguhnya.
Apa alam semesta ini? Siapa itu Tuhan? Bagaimana hubungannya dengan Tuhan? Seperti itu. Maka itu hanya diskusi yang memboroskan waktu belaka. Mereka hanya masing-masing mencoba untuk mengekspresikan ataupun memperlihatkan keahliannya, kecakapannya, kepintarannya, dan sebagainya. Tapi akhirnya semuanya dilasan ini hanya memboroskan waktu belaka. Yeah. And their philosophical speculation has no value. Dan angan-angan filsafat kita, ya, ataupun apapun nama filsafat mereka itu, ya, maka tidak ada nilainya seperti itu. Jadi ini bukan kita yang menilai, ya, ini adalah penjelasan dari Srila Prabhupada seperti itu. Kemudian sloka berikutnya dari Chaitanya Charitamrita Adilila bab 7 sloka 146 148. Sekarang 147. Mata sarva sutrera vyakyana sunya sakala sanyasika he vinaya kariya. When all the Mayavadi sannyasi thus heard the explanation of Chaitanya Mahaprabhu on the basis of Sambandha, Abhidheya and Prayojan, they spoke very humbly. Dan ketika para sannyasi Mayavadi mendengarkan penjelasan Sri Chaitanya Mahaprabhu tentang apa itu Sambandha, Gyana, beliau menjelaskan tentang Abhidheya, Tatwa, dan kemudian Prayojana, maka semua para sannyasi Mayavadi itu menjadi sangat lembut dan rendah hati. Dan kemudian mereka berbicara dengan penuh kelembutan, dengan penuh rendah hati. Penjelasan dari Srila Prabhupada. Everyone who actually desire to understand Vedanta philosophy must certainly accept the explanation of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Siapapun yang ingin mengerti, ya, ataupun setiap orang yang, ya, actually desire ataupun yang sungguh-sungguh memiliki keinginan untuk mengerti filsafat Vedanta, ya, hendaknya menerima penjelasan dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ya. Or the Vaishnava Acharya who have also commented in the Vedanta Sutra according to the principle of Bhakti Yoga. Ataupun hendaknya orang belajar ataupun mendengarkan dari para sadhu guru Vaishnava, ya, yang memiliki ataupun sesuai dengan mengikuti proses atau prinsip Bhakti Yoga. Ya. After hearing the explanation of Vedanta Sutra from Sri Chaitanya Mahaprabhu, dan para Mayavadi sannyasi ini di Varanasi, ya, setelah mendengarkan penjelasan dari Sri Chaitanya Mahaprabhu tentang Vedanta Sutra ini, ya, all the sannyasis headed by Prakashananda Saraswati, dan kemudian semua para sannyasi yang ada di sana yang dipimpin oleh Prakashananda Saraswati become very humble and obedient to the Lord, and they spoke as follow. Maka mereka menjadi sangat rendah hati, menjadi penurut, dan kemudian mereka berbicara sebagai berikut. Nah, di sini juga kita dapat memetik sebuah hikmah, yaitu bahwa setelah kita mendengarkan penjelasan, ya, dari para sadhu guru Vaishnava tentang sebuah topik ataupun pengetahuan bakti ataupun apapun yang kita dengarkan, ya, ketika kita betul-betul menerima pengetahuan itu, memahami pengetahuan itu, kita hendaknya menjadi sangat humble. Kita hendaknya menjadi sangat rendah hati dan bahkan menjadi penurut. Begitu pula ketika kita telah mendengarkan dari guru kerohanian,
So when after we heard the knowledge or the explanation from Sadhu Guru Vaishnava or from the spiritual master, and when we understood what they speak, and when we accept it nicely, so we have to become very humble and very submissive. That is what we can learn from here. Like the sannyasis Mayavadi in Varanasi, after they hear the explanation from Sri Chaitanya Mahaprabhu about the three tattva, about Abhidya, about Sambandha, Abhidya and Prajana tattva, they become very humble and very submissive to Gauranga Mahaprabhu. So therefore also, after we hear this tattva, what is our relationship with the Supreme Lord? Guru came to re-establish our relationship with the Supreme Lord. Guru datang menjelaskan kepada kita pengetahuan Weda ini untuk menjelaskan tentang siapa identitas diri kita. Beliau menjelaskan tentang personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Beliau juga menjelaskan tentang hubungan kita dengan personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kemudian beliau juga menjelaskan Abhidaya Tatwa, yaitu filsafat bakti. Karena itu kita ada tempel seperti sekarang, di sini melaksanakan kirtan, melaksanakan arati, masak, mempersembahkan dan sebagainya. Inilah aktivitas daripada inilah yang disebut Abhidaya Tatwa. Inilah aktivitas dalam hubungan kita dengan personalitas Tuhan Yang Maha Esa. So like here, we can see also this practice. After the devotee understand their relationship with the Supreme Lord, by the mercy of Guru, Sadhu Guru Vaishnava. So then we make a temple here, and then we establish the murti of Gauranga Mahaprabhu, Gauranita and Sri Radha Kunja Bihari, and all the devotees here very actively they are doing service to the Supreme Lord. That is called Abhidaya. Itulah maksud Abhidaya, artinya aktivitas kita di ashram ataupun aktivitas kita dalam pelayanan cinta bakti kepada Tuhan. And then after we continuously doing this very humbly, very seriously under the guidance of Sadhu Guru Vaishnava, then we will achieve our goal of life. Ketika kita dengan kerendahan hati, dengan penuh keseriusan, mempraktikkan ini, melaksanakan kewajiban kita, dengan kerendahan hati, dengan keseriusan, maka nantinya kita akan mencapai apa yang menjadi tujuan kehidupan kita yang tertinggi. What is the highest goal of our life? Yang disebut sebagai Prayojana Tattva, yaitu tujuan tertinggi kehidupan kita adalah apa? Adalah mencapai Krishna Prema Bhakti. To develop the pure love of God. Itu tujuannya. Nah, setelah kita mendengarkan pengetahuan ini, kita hendaknya betul-betul menjadi humble, menjadi rendah hati dan penurut. Itulah yang karena para sannyasi Mayavadi setelah mendengarkan semua ini dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, maka mereka menjadi sangat tunduk hati dan sangat penurut. So after all these sannyasis Mayavadis heard all this philosophy from Sri Gauranga Mahaprabhu, they become very humble and submissive. Before they are very so proud and criticizing Gauranga Mahaprabhu. Sebelumnya para sannyasi Mayavadi di Varanasi ini yang dipimpin oleh Prakasananda Saraswati menjadi sangat sombong, menjadi sangat angkuh sekali mengkritik Sri Chaitanya Mahaprabhu. Cerita ini sering sekali disampaikan oleh Srila Gurudev dan oleh Guru Maharaj. Ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu sampai di Varanasi, karena kegiatan beliau setelah menjadi sannyasi hanyalah menyanyi, menari di jalanan. Kirtan dan sambil terguling-guling seperti itu. Nah, dan Varanasi itu adalah terkenal sebagai pusatnya para
filosof Mayawadi yang dipimpin oleh Prakashananda Saraswati, ya. Dan mereka tidak mengerti tentang apa itu bhakti, walaupun mereka juga mempelajari Vedanta Sutra. Tapi mereka memahami Vedanta Sutra atas penjelasan dari yang diberikan oleh Sangkaracarya yang disebut dengan Saririka Bhashya, ya. Ataupun komentari dari para Mayawadi. Sebagaimana juga Sarvabhauma Bhattacharya juga seperti itu. Ya, beliau tidak mengerti siapa itu Gautama Mahaprabhu, dan ya, ketika bertemu dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, oh, Anda ini adalah sannyasi masih muda, sangat belia sekali. Ya, kenapa Anda seperti orang sentimentalis hanya menyanyi dan menari di jalan? Ini tidak pantas bagi seorang sannyasi. Ya, sannyasi harus belajar Vedanta Sutra begitu. Ya, saya akan belajar dari Anda. Saya adalah, ya, dan Anda pantas untuk menjadi guru saya seperti itu. Nah, di sini pun di Varanasi seperti itu. Dan mereka mengkritik Sri Chaitanya Mahaprabhu. Oh, mereka hanya yang membuat juggler reward, ataupun mereka membuat, ya, seperti membuat jualan ataupun promosi sesuatu barang yang tidak berharga begitu. Ya, apa yang dia jual di sini tidak akan laku gitu. Dan para pengikut Sri Chaitanya Mahaprabhu ketika itu Tapan Misra dan yang lain-lainnya merasa sedih mendengar ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu dikritik. Ya. Dan mereka menyampaikan kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu, ya, saya sudah membawa barang ini jauh-jauh dari Bengal ke sini. Ya, tapi kalau tidak ada yang membelinya, saya akan bawa kembali begitu. Kemudian beberapa saat kemudian beliau mengatakan, daripada saya berat-berat membawa barang lagi, ya saya jual murah saja di sini seperti itu. Jadi beliau menunjukkan kerendahan hatinya bahwa apa yang beliau jual itu saat kita lihatnya nama suci yang beliau jual. Ya. Tapi para sannyasi Mayawadi itu tidak mengerti gitu. Karena itu atas hal itu kemudian para pengikut Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatur suatu acara sedemikian rupa untuk bagaimana mereka bisa bertemu dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dan itu juga Srila Gurudev menjelaskan bahwa Sri Chaitanya Mahaprabhu, ya, memberikan inspirasi kepada para penyembah dari dalam hati mereka untuk melakukan kegiatan ini. So, after Sri Chaitanya Mahaprabhu take sannyas, yeah, he only activities only chanting and dancing. And when met that with Sarvabhauma Bhattacharya also not understanding, and asked Sri Chaitanya Mahaprabhu to learn Vedanta Sutra from him. And Sri Chaitanya Mahaprabhu just accept, yeah. And Prakashananda Saraswati also the same. When Sri Chaitanya Mahaprabhu kirtan on the road, yeah, sometimes falling down on ground like that, they also criticizing Sri Chaitanya Mahaprabhu that this young sannyasi is only sentimentalist. Why whatever he is selling here will not no one will buy that. So that Sri Chaitanya Mahaprabhu said that if I already bring this happy load to come here, if nobody to buy, I will bring back to my home like that. And after some time, say, oh, instead of bring back all this burden, better I sell very cheaply. Whoever want to take, just take like that. And then the follower of Sri Chaitanya Mahaprabhu become very morose, and by the inspiration was given by Sri Chaitanya Mahaprabhu on their heart, that they arrange, yeah, the meeting between the Mayawadi sannyasi with Sri Chaitanya Mahaprabhu. Yeah. Jadi kemudian pertemuan itu diatur sedemikian rupa, dibuatkan panggung yang mewah dan sebagainya. Kemudian para sannyasi Mayawadi itu duduk di atas panggung, ya, dan Sri Chaitanya Mahaprabhu datang belakangan, dan kemudian dengan sangat, ya, penuh kerendahan hati,
Sri Chaitanya Mahaprabhu datang ke tempat itu karena belum ada yang menyapa, beliau ya mencuci kaki dan beliau duduk di tempat di mana orang mencuci kaki. Ya. Tapi ketika beliau duduk di sana, ya memancarkan sinar, ya dari badan beliau, ya yang sangat cemerlang. Dan ketika itu diperhatikan, dilihat oleh para sannyasi Mayavadi, khususnya oleh Prakashananda Saraswati, maka mereka kemudian menyapa Sri Chaitanya Mahaprabhu dan mengundang Sri Chaitanya Mahaprabhu untuk duduk bersama-sama di atas stage, di atas panggung seperti itu. And when Sri Chaitanya Mahaprabhu came to that meeting, yeah, and the stage is already there, and all the sannyasis Mayavadi was to sit there, yeah, and Sri Chaitanya Mahaprabhu came and just wash his lotus feet and sit in that place. But from his spiritual body was, yeah, very bright effulgence was come out. Yeah. When the sannyasi Mayavadi saw that the Sri Chaitanya Mahaprabhu was, yeah, have such a bright light like that, and then they understood that, oh, this is not Adri Sannyasi, this is Saksat Narayana, this is Narayan, like that. So therefore they invited Sri Chaitanya Mahaprabhu to sit together. Jadi mereka mengerti bahwa Sri Chaitanya Mahaprabhu bukanlah manusia biasa, dia adalah Sri Narayan sendiri. Jadi karena itulah kemudian mereka menyapa Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ya. Vedamaya murti tumi saksat narayana sama aparada purve jai kailun nindana. Dear sir, you are Vedic knowledge personified and are directly Narayan himself. Kindly excuse us for the offenses we previously committed by criticizing you. Oh Tuhan yang terhormat, Anda adalah perwujudan dari pengetahuan Weda, dan Anda sendiri juga adalah Sri Narayana secara langsung. Ya. Mohon maafkanlah kesalahan-kesalahan yang telah hamba lakukan sebelumnya. Ya. Ya. Kindly excuse me for offenses we previously committed by criticizing you. Mohon Anda bermurah hati untuk memaafkan kesalahan yang telah kami lakukan, ya, sebelumnya karena kami telah mengkritik Anda. Nah, dari contoh ini kemudian kita juga mengerti bahwa ketika kita sadar bahwa kita telah mengkritik orang lain, mengkritik penyembah dan sebagainya, ya, secara tidak, ya, karena kita tidak tahu atau karena rasa iri dan sebagainya, ketika kita menyadari hal itu, kita hendaknya dengan gentleman, dengan, ya, berbesar hati, kita hendaknya dengan kerenahan hati kita memohon maaf. Ya, di sini diberikan contoh ini. Purport. Ya, that means also when we realize that we already do some offenses to other devotees. Yeah, maybe previously we don't know who he is like that, but unknowingly we just criticize. Yeah, but when we understand that we have to very humble, yeah, in the humble way, in submissive way, we have to ask for forgiveness. Yeah. Purport, yeah, by Srila Prabhupada. The complete path of Bhakti Yoga is based on the process of becoming humble and submissive. So this is very nice statement from Srila Prabhupada. Jalan Bhakti yang sempurna ini, ya, jalan sempurna dari Bhakti Yoga ini didasarkan atas proses untuk menjadi, ya, rendah hati dan submisif, ya, patuh ataupun tunduk hati, ya. Humble
and submissive. Humble means almost the same meaning, ya. Humble and submissive. Almost, ya. Jadi humble artinya rendah hati, submissive artinya penurut, ya, patuh, ya. Ya, humbly following, ya. By the grace of the Lord Chaitanya Mahaprabhu, all the Mayavadi sannyasi were very humble and submissive after hearing explanation of Vedanta Sutra. Dan dijelaskan para sannyasi Mayavadi itu setelah mendengarkan penjelasan Vedanta Sutra dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, mereka menjadi sangat-sangat rendah hati dan sangat, ya, penurut, ya. Nah, begitu pula di sini Prabhupada menjelaskan bahwa proses daripada kesadaran Krishna ini, proses daripada Bhakti Yoga ini adalah untuk mengajarkan kita supaya kita menjadi orang yang humble and submissive, supaya kita menjadi orang yang rendah hati dan turut patuh, itu panduk, ya. Dan seperti dijelaskan, dicontohkan oleh para sannyasi Mayavadi di sini, ya, setelah mereka mendengarkan pengetahuan tentang 3 tatwa ini dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, mereka menjadi sangat, ya, humble dan submissive, menjadi sangat rendah hati dan penurut, ya. And they begging to be pardoned by offenses of their committed by criticizing the Lord simply for chanting and dancing, ya, atas kesalahan karena mereka telah mengkritik Sri Chaitanya Mahaprabhu karena Sri Chaitanya Mahaprabhu hanya menari dan menyanyi, ya, not taking part in the study of Vedanta Sutra, dan tidak ikut mendengarkan, ya, pelajaran Vedanta Sutra dari kalangan mereka itu. We are propagating Krishna consciousness movement simply by following the footsteps of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dan kita juga dalam mengajarkan kesadaran Krishna ini hanya kita mengikuti langkah kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu. Itu dijelaskan oleh Prabhupada. Artinya bahwa Prabhupada tidak menciptakan sesuatu cara yang baru, ya. Beliau hanya mengikuti, ya, dan menjelaskan apa yang dilakukan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, itu juga yang dilakukan oleh Prabhupada. Seperti kita tahu, ketika Prabhupada pertama kali datang ke Amerika, ya, untuk memulai kesadaran Krishna ini, beliau hanya duduk di taman, ya, Tompkins Park, ya, dan hanya bawa kata dan yang menyanyi beliau di sana, duduk menyanyi, di mana para hippies, ya, berkumpul begitu. Akhirnya 1, 2 begitu berangsur-angsur mereka karena suka menari ataupun menyanyi begitu, mereka mengikuti Prabhupada dan menyanyi dan menari begitu. Akhirnya satu persatu mereka menjadi, ya, pengikut Srila Prabhupada, ya. We may not very well versed in Vedanta Sutra code and may not understand their meaning. Dan juga kita, Prabhupada mengatakan kita tidak begitu mengerti tentang Vedanta Sutra dan sloka-slokanya juga seperti itu, ya, dan juga tidak mengerti artinya. But we follow the footsteps of Acharya. Tapi yang kita ikuti adalah mengikuti langkah kaki Padma para Acharya. And because I was strictly and obedient following the footsteps of Lord Chaitanya Mahaprabhu, it is to be understood that we know everything regarding Vedanta Sutra. Tapi kemudian karena kita dengan tulus hati, dengan kerendahan hati mengikuti apa yang diajarkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, yang dicontohkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, maka kita sebenarnya sudah mengerti apa yang menjadi kesimpulan dari Vedanta Sutra itu. Jadi walaupun kita tidak mempelajarinya, tapi dengan mempraktikkan apa yang diajarkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, artinya kita sudah mengerti makna keseluruhan dari Vedanta Sutra itu, ya, maksudnya. Nah, sekarang kita membaca sampai jam berapa? Baru 1 jam ya. Lagi sedikit ya. It is only a wasting of time.
hanya memboroskan waktu. Run, someone has set a fire on the ocean. Some has set fire to the ocean. Ya, jadi setelah Guru Tep sini mengambil sebuah perumpamaan, ya, seperti ada di sini jelasan ada kebakaran di samudra. Kadang-kadang kan walaupun samudra adalah air, tapi kan kadang-kadang juga terjadi kebakaran besar di laut. Karena kalau ada air minyak yang tumpah, ya, kemudian ada yang menyulut korek api dan sebagainya, itu terjadi kebakaran yang besar juga di laut seperti itu, ataupun kebakaran hutan. Nah, bagaimana kita menyelamatkan diri dari kebakaran di laut itu? Ya. Ya. Oh, what container shall I take? Ya. You should take a pot in which there is 1,000 of oil. Dan kita, ya, untuk memadamkan api itu kita mengambil sebuah periuk ataupun sebuah bejana ataupun ember yang ada banyak lubangnya seperti keranjang begitu, ya. Running to extinguish the fire in ocean, all night long you are sprinkling all water on it, ya, just wasting time. Seramai iwahi kewalam. Jadi kita sepanjang malam kita berusaha untuk memadamkan api kebakaran di samudra ataupun di hutan itu hanya dengan, ya, seperti nyiratan air begitu, ya. Dan api itu tidak akan pernah padam gitu. Jadi kegiatan itu ya dijelaskan sebagai seramai wahi kewalam, yaitu kegiatan yang memboroskan waktu. Begitu pula kan kita sering di Indonesia dulu, ya. Sekarang jarang kita mendengar ada kebakaran hutan, ya. Ya. Karena ketika dulu mereka membakar hutan untuk membuat perkebunan sawit, dan sekarang perkebunan sawitnya sudah menghasilkan, mereka tak perlu bakar hutan lagi, kan. Ya. Seperti itu. Jadi ketika kebakaran hutan terjadi, ya, kalau kita hanya berusaha menyirami dengan, ya, seperti percikan tirta gitu kan, bagaimana, ya, kebakaran itu akan bisa dipadamkan. So when there is a big fire, yeah, and we try to extinguish the fire by sprinkling on the small water like that, yeah, this is only wasting time. How we can, yeah, we wasting our energy on, so the fire is not extinguishes, yeah. One may this is called Sramai Wahikiwalam. Inilah yang disebut Sramai Wahikiwalam. One may be very learned scholar and execute his duties very nicely, but if he doesn't become inquisitive about the Supreme Personality of Godhead, if he indifferent to Sravana and Kirtana, all that he has done is but wasting of time. Jadi apapun keahlian kita, apapun profesi kita, ya, tapi kalau kita tidak, ya, terhubung dengan personalitas Tuhan yang Maha Esa, maka itu semua hanyalah memboroskan waktu belaka. If he is indifferent to, juga kita, kalau kita tidak, ya, artinya indifferent, kita cuek, ya, kita tidak sama sekali memberikan perhatian, apalagi mau ikut begitu, ya, ya, tentang terhadap Sravanam Kirtanam, proses mendengarkan dan memuji, ya, all that he has done is, ya, but a waste of time, dan semua yang dilakukan itu hanya memboroskan waktu belaka. Mayadi philosopher who do not understand the relationship between themselves, the cosmic manifestation, and the Supreme Personality of Godhead are simply wasting of time. And the philosophical speculation has no value. Jadi begitu pula para sannyasi Mayawadi di sini dijelaskan, mereka tidak mengerti tentang hubungan-hubungan mereka satu sama lain, tidak mengerti hubungannya dengan personalitas Tuhan yang Maha Esa, ya, dan tidak mengerti juga apa yang disebut dengan,
ciptaan kosmik ini, ya, alam semesta ini, maka filsafat, ya, mereka tidak ada nilainya karena itu hanya merupakan spekulasi saja. Ya, Krishna bersabda di dalam Bhagavad Gita, dalam Srimad Bhagavatam, Dharma Satya Dayopeta Vidya Wa Tapasan Vita Mad Bhaktya Vepetam Atmanam Nasamyak Prapunati. Neither religious activities endowed with the honesty and mercy, nor knowledge obtained with the great penance, and can completely purify one's consciousness if they are bereft of loving service to the Supreme Lord. Jadi semua kegiatan-kegiatan ini, ya, bukan kegiatan dharma ataupun aktivitas keagamaan yang disertai dengan kejujuran dan karunia. Ya. With honesty and mercy, nor knowledge obtained, dan juga bukan karena pengetahuan yang dicapai dengan pertapaan yang besar, dapat menyucikan hati kita sepenuhnya, ya, ataupun menyucikan kesadaran kita sepenuhnya. Jika semua yang kita lakukan itu tidak terhubung dengan bhakti, ya, loving service to me, ataupun jika segala aktivitas kita itu apapun namanya, hebatnya kegiatan yang kita lakukan itu, jika tidak terhubung dengan personalitas Tuhan Yang Maha Esa, maka semua itu adalah, ya, tidak ada artinya. Seperti itu jelaskan. One may be executing the principle of Dharma very strictly. Mungkin orang mengikuti prinsip-prinsip Dharma dengan penuh ketaatan. One may be very truthful and never utter a single lie. Mungkin orang itu sangat jujur dan tidak pernah berbohong sama sekali. One may be very merciful to one and all. Mungkin orang itu sangat murah hati, ya, suka menyumbang pada setiap orang dan sebagainya seperti itu. One may be very learned and proficient in Vedas, ataupun mungkin sangat ahli dalam pengetahuan Caturveda, ya, ataupun dia seorang Caturvedi. One may be undergoing very severe pain and tapasya. Mungkin orang melakukan pertapaan yang sangat keras seperti itu, ya. But if does not know who he is and what is his relation with the Lord, tapi kalau dia tidak mengerti siapa dirinya dan bagaimana hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, widya wa tapasan wita mad bhaktya petam atmanam, then all these things have no value. Maka semua kegiatan tersebut tidak ada nilainya. Ya, jadi persis seperti di sini, kalau kita mengumpulkan angka 0,0000 itu sebanyak apapun yang kita, atau kalau kita tambahkan, kita kalikan, kita bagi, kita kurangi dan sebagainya, tetap nilainya 0. Ya, itu artinya segala kegiatan material, kegiatan pengetahuan apapun yang kita lakukan di dunia material ini, kalau tidak terhubung dengan Tuhan, kita tidak mengerti siapa diri kita, tidak mengerti apa hubungan kita dengan Tuhan, ya, maka itu semuanya adalah 000 belaka. Ya, kenapa disebut 0? Karena setelah kita meninggalkan dunia material ini, semua pengetahuan itu hilang dan akhirnya kita lahir lagi di dunia material ini, menderita lagi seperti itu. Here, Srila Prabhupada says, Mayavadi philosophers who do not understand the relationship between themselves, the cosmic manifestation and the supreme personality of Godhead, are simply wasting time. Ya, nah, di sini Srila Prabhupada mengatakan bahwa para ahli filsafat Mayavadi itu tidak mengerti, ya, hubungan dirinya dengan Tuhan, tidak mengerti ciptaan material ini, dan juga tidak mengerti siapa itu personal Tuhan Yang Maha Esa, maka mereka hanya memboroskan waktu. And the philosophical speculation has no value. Dan spekulasi falsafat mereka juga tidak ada nilainya.
truthful, merciful, religious, to be learned scholar, or to undergo austerity and penance, all a nice thing. Jadi untuk kita menjadi seorang yang jujur, menjadi orang yang penuh karunia, ya, menjadi seorang agamawan, ya, ataupun menjadi seorang sarjana yang terpelajar, ataupun rajin sekali melakukan pertapaan, ya, semua ini ya, tentu saja baik, ya. But without being engaged in the personal service of the Lord, without bhakti, all these things are zero. Tapi jika itu tidak pernah melakukan bakti, pengabdian rohani, cinta bakti rohani kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, maka semua itu nilainya kosong. Ya. If you write thousand of zero, kalau kita menulis ribuan bahkan jutaan angka nol itu, tetap tidak ada nilainya. Tetapi kalau kita menempatkan angka 1 di depan kosong itu, di depan nol itu, maka ya, langsung kalau nolnya 1 tambah 1, angka 1 di depannya, otomatis nilainya 10 kali lipat. Ya. Kalau tambah 0 lagi 100 kali lipat. Kalau tambah 0 lagi sudah 1000 kali lipat. Itu. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau dihubungkan dengan Tuhan, itu dihubungkan dengan proses bakti, maka itu akan menjadi sangat bernilai. Ya. Itulah yang disebut dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Bagi sedikit. Itulah abidya. Ya. If there is no sambandha and abidya, then it is all zero. Jadi tanpa ada sambandha, tanpa memahami apa hubungan kita dengan Tuhan, ya, dan tidak mengerti siapa diri kita, tidak mengerti apa ciptaan alam semesta ini, tidak mengerti apa hubungan kita dengan Tuhan, maka ya, dan juga tidak melakukan kegiatan terhubung dengan Tuhan, tidak melakukan kegiatan bakti, maka semua kegiatan itu adalah kosong, nol. The Mayavadi explanation of Vedanta is all zero because there is no sambandha, abidya, and prajana. Jadi semua penjelasan dari para ahli filsafat Mayavadi tentang Vedanta Sutra itu semua nilainya hanya kosong karena tidak terkait dengan ya, sambandha, abidya, dan prajana. Ya. It is all wasting of time. Dan semua ini hanya memboroskan waktu belaka. Tuhan Sri Risabhadeva mengatakan, Paribhava stavad abhava dajato yavanna jitna satar atma tatvam yavat kriyastavad idam manovai karmat makam yena sarira bandha. As long as one does not inquire about the spiritual value of life, ya, sepanjang orang tidak pernah bertanya tentang nilai spiritual dari kehidupannya, one is defeated and subjected to miseries arising from ignorance. Maka segala aktivitasnya dikalahkan ataupun menjadi pecundang dan pantas untuk menderita, ya, dia pantas untuk selalu mengalami penderitaan yang timbul karena kebodohan. Be it simple or pious, apakah orang itu seorang orang yang berdosa ataupun orang saleh? Karma has resultant action. Jadi karena kegiatan baik ataupun buruk itu adalah karma, maka karma itu akan memberikan aksinya. Ada aksi, ada reaksi. If a person is engaged in any kind of karma, his mind is called karmat maka. Jadi kalau setiap orang yang melakukan kegiatan karma kanda ini, ya, maka itu disebut dengan karmat maka. Colored with productive activities. Kegiatan yang diwarnai oleh keinginan untuk membuahkan hasil. As long as the mind is impure, sepanjang pikiran kita
masih tercemar, belum murni. Consciousness is unclear. Kesadaran kita belum jelas, belum bersih. As long as one is absorbed in political activities. Sepanjang diri kita atau setiap orang menyibukkan dirinya dalam kegiatan yang untuk membuahkan hasil, he has to accept material body. Maka dia terus-menerus akan menerima badan material. Ya. Jadi malam ini kita cukupkan dulu sampai di sini, dan besok pagi kita sambung lagi. Ya. Topik berikutnya adalah hanya manusia yang bisa menyampaikan pertanyaan. Nah, karena kita sudah lahir diberikan badan sebagai manusia, kita hendaknya menggunakan kesempatan ini untuk bertanya. Seperti burung, ayam, begitu pagi-pagi menjelang matahari terbit, mereka selalu bercakap-cakap. Tweet. Mereka sebenarnya bercakap-cakap. Sudah bangun, apa kegiatan kita, kemana kita cari makan gitu. Dan itu kesadaran. Begitu pula kita. Ya, masyarakat pada umumnya penuh dengan pertanyaan-pertanyaan dan saling menjawab satu sama lain. Tapi ketika tanya jawab mereka itu tidak tersangkut paut dengan untuk mengerti siapa dirinya yang sebenarnya, apa makna dari ciptaan alam semesta ini, tidak mengerti siapa itu Tuhan, apalagi untuk mengerti apa hubungan dirinya dengan Tuhan, maka itu hanya memboroskan waktu belaka. Ya, karena itu kita sekarang diberikan kesempatan. Kita sudah lahir sebagai manusia, kita hendaknya bertanya atas hal ini. Seperti itu. Dan setelah mendapatkan jawabannya, kita bertindak sesuai dengan jawaban itu. Ya, baru akan mencapai tujuan yang tertinggi dalam kehidupan kita. Ya, demikian yang dapat Titiang sampaikan malam ini. Jika ada pertanyaan ataupun mungkin Prabu Adipursa ingin menambahkan ataupun ada komen, silakan. Hare Krishna. Haribol. Matur Susuma, terima kasih untuk kelas yang sangat luar biasa hari ini. Jadi inilah topik ya, pengetahuan yang patut dimiliki oleh setiap penyembah. Harus paham betul. Karena saya punya pengalaman itu pada waktu ada teknik Brahmana gitu ya. Kejadiannya di Pasar Kupinat. Ada calon Brahmana yang mau dikse. Saya tanyakan ketiga poin ini, tidak tahu. Ini calon Brahmana tidak tahu. Artinya apa? Kita masih belum mapan dalam pengetahuan ini. Nah ini untuk kita semua wajib pengetahuan, tiga pengetahuan yang diketahui. Sehingga apa yang kita lakukan dalam kegiatan bakti ini betul-betul apa yang disampaikan oleh Sri Prabu kemudian kita terlupakan. Untuk itulah jadi poin-poin yang perlu kita pahami tadi, bahwa kita diberikan kesempatan dalam badan manusia ini, tiga pengetahuan ini ya, Sambada, Vidya dan Bujana itu harus dipahami betul. Kenapa? Dengan memahami ini, jadi poinnya kita akan menjadi rendah hati, tunduk hati, dan penurut, ya, mengikuti instruksi dari Sang Guru Rohanian. Itu akibatnya. Kalau tidak memahami ini, kita akan menjadi sombong, jadi angkuh, dan menganggap diri kita lebih hebat dari guru nanti lama-lama gitu kan. Nah kita lama-lama kita akan muntaber, jadi mundur tanpa ada berita, gitu kan. Nah itu sudah terjadi kasusnya, kan. Kalau kita menganggap bahwa diri kita lebih hebat dari guru, nah kita akan mundur, hilang dari peredaran. Maju ke belakang. Nah seperti itu. Nah kemudian dibuktikan dengan para mayawati, ya setelah mendengarkan ya pemahaman tentang tiga tatwa ini, nah, dia menjadi rendah hati. Jadi para mayawati yang hebat pun itu akan menjadi rendah hati dengan setelah mendengarkan wacana dari Sri Prabu ya, tentang tiga tatwa ini. Nah kemudian apapun yang kita lakukan, keahlian apapun, ya, kemampuan apapun yang kita miliki, kalau tidak terhubung dalam bakti,
kepada Tuhan Sri Krishna, itu akan menjadi sia-sia. Seperti kita ya menyirami ada ke dalam hutan, ada ke dalam laut, itu akan jadi sia-sia. Nah, bakti inilah nilai 1, apapun 0 yang ada tadi, dengan ditambah 1 dalam Krishna, itu akan jadi bermakna semuanya. Makin banyak nolnya, makin ditambah 1 akan banyak. Dan kesimpulannya bahwa kalau tidak mengerti tentang ini, kalau kita terus berkama-kama menikmati hasil kegiatan kita akan terus mengalami kelahiran dan kematian, terus berulang dari zaman ke zaman, dari planet 1 dan lain sebagainya. Nah, itulah akibatnya. Maka kita bersyukur kita akan pengetahuan ini dari surat lupa, dari guru, dan kemudian karuna Sri Prabu. Jadi mohon kita semua untuk melakukan ini. Nah, kemudian ada pertanyaan dari seseorang bahwa kita harus meditasi kepada Sri Krishna yang wujud sama Sundara. Beliau selalu dalam wujud dengan 2 wasluling, kemudian di Bangalanta, pakai Budu Marak, didampingi oleh Srimati Radharani. Pertanyaannya memang kenapa selalu pakai bunga? Kenapa selalu pakai suling? Kenapa beliau di Bangalanta? Kenapa selalu didampingi oleh Srimati Radharani? Nah, ini mohon penjelasannya. Karena memang itulah ciri khas Sri Krishna sebagai personal Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Penikmat. Sedangkan kalau dalam wujud yang lain seperti Wisnu, Narayana dan sebagainya, itu adalah wujud dalam tugas. Karena itu beliau membawa senjata, membawa bunga padma, cakra, gada dan cakra, padma, gada dan bunga padma seperti itu. Jadi itu adalah ada simbol-simbol yang ada maknanya. Ya. Khususnya gada dan cakra. Ya, gada itu adalah untuk membuat kita menjadi tunduk hati dan patuh, itu untuk menundukkan ego palsu kita. Ya. Kemudian cakra sudarsana juga untuk memotong kelakuan palsu kita, ego kita. Tapi di sisi lain juga cakra sudarsana seperti ketika Ratayatra akan memendak si Jagannath, ketika kita akan menurunkan cakra sudarsana, kan kita juga menyampaikan doa pujian kepada cakra sudarsana. Beliau adalah yang akan menerangi, memberikan penerangan kepada kita supaya kita bisa melihat dengan cara yang benar. Seperti itu. Ya, kemudian bunga padma itu adalah untuk karunia kepada para penyembah. Ya, itu makna-makna. Nah, kenapa Krishna membawa seruling? Seruling itu akarsana, artinya untuk menarik perhatian. Dan karena itu di Brindavan Krishna membawa seruling, sedangkan kalau Balaram membawa senjatanya adalah cakra, gada dan bajak. Ya. Itu adalah simbol daripada guru kerohanian. Karena Balaram adalah adik guru, walaupun dia adalah manifestasi langsung Krishna, manifestasi pertama, tapi dia selalu bertindak sebagai pelayan. Ya, dalam segala hal beliau melayani Krishna. Seperti itu. Karena itu dia adalah adik guru, dia adalah yang memberikan contoh kepada kita bagaimana kita melayani Krishna. Karena itu bajak artinya ya, hati kita ini adalah dibandingkan seperti tanah yang kering, yang tandus, ataupun penuh dengan gulma, penuh dengan kotoran dan sebagainya seperti itu. Karena itu sama seperti petani akan sebelum menanam benih, ya kan dibajak dulu sawah itu, ya itu dibalik dan sebagainya, ya kemudian dibiarkan direndam beberapa hari, kemudian setelah itu dibajak lagi, kemudian dilampit, istilahnya seperti itu, ya. Jadi begitu pula Sri Balaram adalah bajak, artinya adalah beliau membajak hati kita yang dibandingkan sebelumnya seperti tanah kering dan tandus itu untuk menjadi subur. Ya, gada artinya beliau
menaklukkan ego palsu kita dengan memukul ya keakuan palsu kita, ego palsu kita, sehingga kita mengerti bahwa siapa diri kita yang sebenarnya, seperti itu. Nah, kalau dua hal ini sudah berjalan, bereaksi di dalam diri kita, maka kita mulai akan tertarik dengan seruling Krishna. Karena Krishna ketika meniup seruling kan menarik para gopi untuk datang, juga untuk menarik sapi-sapi juga. Krishnanya dengan memainkan serulingnya, beliau bisa memanggil setiap ekor sapi, setiap sapi yang beliau miliki dengan namanya masing-masing, dengan seruling itu. Bayangkan, buat apa ahlinya Krishna main seruling? Ya, dengan hanya memainkan seruling pula, menarik perhatian para gopi untuk datang kepada Krishna, berserah diri pada Krishna. Itulah artinya, beliau main seruling supaya kita tertarik untuk berserah diri pada Krishna. Ya. Nah, kenapa beliau memakai bulu merak? Itu karena ketika Krishna main seruling dengan sangat indah, maka burung-burung merak itu menari dengan sangat indah sekali. Nah, semakin indah semakin merdu suara serulingnya, maka merak-merak pun menari lebih lagi. Karena dia puas, sama seperti penari. Ketika penabuh menabuh dengan baik sekali dan penari sangat puas gitu. Coba kalau penabuhnya berantakan, bagaimana menari dengan baik? Gitu. Nah, itulah untuk sebagai ungkapan terima kasih sang merak kepada Krishna karena telah memainkan serulingnya dengan baik. Maka dia melepaskan bulunya sebagai ungkapan terima kasihnya. Dan Krishna mengerti hal itu, karena itu Krishna mengambil bulu merak itu dan ditaruh di atas kepalanya. Artinya sangat menghargai tarian yang sudah dipersembahkan oleh sang merak itu. Ya, jadi itulah hubungan cinta kasih. Bahkan binatang pun mengerti bagaimana berbakti kepada Krishna dan bagaimana Krishna mengagungkan, menghargai sang merak itu dan diberikan kehormatan, bulunya ditaruh di atas kepala beliau. So Adipurusha Prabhu asking that, someone was asking, we have to meditate on Krishna, and why Krishna always with Srimati Radharani, Krishna always playing flute, why is Bhikkhuk Paidar on his turban or in his mukut like that? Because Krishna is Supreme Personality of Godhead, and like Balaram was explained that his weapon is plow and gada, or the club, Plow means to cultivate our barren land, our barren heart, to cleanse up our heart. When the heart is ready, then Guru will put the bhakti seed. Jadi ketika hati kita sudah murni, sudah bersih, dibersihkan oleh Guru kerohanian dengan gada itu, dengan cakra, dengan baja itu, maka ketika hati itu sudah menjadi lembut, menjadi bersih, maka pantas, cocok untuk Guru menanam benih bhakti. So when our heart is already become soft and pure, then Guru will give us the state of bhakti. And the gada mean how to cross our pride, demoniac mentality like that. When our heart is already pure and Krishna, our Guru already give us bhakti, and this state of bhakti already developed nicely, then we will attracted by the flute, the sound of Krishna's flute. Ketika hati sudah bersih dan Guru menanam benih bakti dan benih bakti ini sudah tumbuh dengan baik, maka kita akan mulai tertarik dengan suara seruling Krishna. Nah, di zaman Kali Yuga ini apa yang
menjadi suara sulung Krishna. Suara sulung Krishna adalah Sravanam Kirtanam. Ya, kita mendengarkan Kirtanam menyampaikan Bhagavatam ataupun Kirtan, menyanyikan nama suci dan itu semuanya adalah disebut Kirtanam. Suara Sravanam artinya kita mendengarkan. Ya, Kirtan, Sravanam, Kirtanam, mendengarkan dan kemudian memuji. Seperti itu. Ya. Dan kenapa so also why Krishna always use the peacock feather? Because in between Krishna and peacock also they have really nice relationship. Because peacock they have very beautiful feather, and also peacock like to dance also. When Krishna playing his flute, then the peacock is dancing nicely, open all his feather like that. And when both Krishna was happy and also the peacock also happy, then as the expression of their gratitude to Krishna, then the peacock was left one of his feather, and Krishna understand the offering of the peacock, and then Krishna take that feather and put on his head. Why put in his head? Because to give what is his gratitude and thank also to the peacock, because he already danced, give to satisfy Krishna also. That means who repo doing the personal service nicely, dance in the kirtan nicely, Krishna is very happy. Begitu pula maknanya adalah kalau ketika kita melakukan pelayanan bakti dengan baik, ataupun menyanyi dalam kirtan dengan baik, ataupun menari dalam kirtan dengan baik, Krishna akan puas. Maka beliau menempatkan kita ataupun Parpanya bahkan di atas kepalanya gitu. Nah, kenapa beliau selalu bersama Srimati Radharani? Karena Krishna adalah sumber kebahagiaan. Srimati Radharani adalah Ladini Sakti. Artinya kekuatan yang memberikan kebahagiaan pada Krishna. Jadi Krishna adalah the supreme enjoyer. Krishna adalah penerimaan yang tertinggi dan yang hanya mampu memberikan kepuasan tertinggi kepada Krishna hanya Srimati Radharani. So therefore the supreme enjoyment they have the supreme object of the enjoyment. That is jawaban. Tribangala artinya kita mempunyai banyak kepalsuan, tapi Krishna bengkok di 3 tempat. Dia tidak ada yang bisa menyaingi kroket. Kalau kita punya crookedness, Krishna lebih crooked lagi gitu. Karena itu kita tidak bisa bersaing dengan Krishna. Karena itu kita harus mengikuti Chaitanya Prabhu. Lurus begini. Berserah diri kepada Krishna artinya lurus. Hanya Krishna, crookedness is monopoly of Krishna. Srila Gurudev also said like that. Crookedness is a monopoly by Krishna. Tidak ada yang bisa. Karena kalau kita mengembangkan kepalsuan, crookedness seperti itu, kita akan hancur. Tapi ketika Krishna mengembangkan crookedness itu semua bahagia gitu. Dan itulah keindahan perwujudan Krishna ketika beliau dalam Tribangala Lalitam itu. Kaki Padma beliau satu kepada Srimati Radharani, badannya berlekuk tapi wajahnya ke kanan tetapi lirikannya ke kiri kepada Srimati Radharani seperti itu. Itulah hubungan cinta kasih Srimati Radharani dan Krishna seperti itu. Artinya beliau selalu hubungan dalam Singara rasa, dalam hubungan Srimati Radharani sebagai sumber yang memberikan kebahagiaan dan yang selalu menikmati kebahagiaan itu. Jadi
Hare Krishna. Ada yang lainnya? Silakan. Ya, kalau tidak kita akhiri sampai di sini. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada ki, Jai Srila Gurudev ki, Jai Srimad Bhagavatam Purana ki, Jai Srimad Bhagavad Gita Umang Upanishad ki, Jai. All glories to Srimad Bhagavatam. Segala pujian pada semua penyembah yang hadir di sini. Segala pujian pada semua penyembah yang hadir malam ini. Segala pujian pada Sri Guru dan Sri Gauranga. Nite Gauro Premanande Haribol.